Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang Zener diode analysis. Di analisa pada dioda Zener. Analisa pada dioda Zener. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dioda Clipper dan Clamper. Sekarang kita akan membahas di topik dioda Zener. Oke, langsung saja ke materinya. Dioda Zener. Oke, untuk bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini. Ada warnanya merah juga. Yang umum mungkin ini yang merah dan warnanya hitam seperti dioda biasa. Untuk simbolnya ada beberapa versi, salah satunya seperti ini ya. Jadi sedikit berbeda dengan dioda yang PN junction atau dioda yang pada umumnya atau dioda biasa ya. Ini ada variasinya sedikit ini. Atas ke atas, yang sebelah kanan, yang ini ke bawah. Manapun itu mungkin dalam posisi tertidur atau berdiri nanti mungkin masalah atas bawah ini nggak ada masalah, yang sebelah kiri atau kanan. Yang penting Anda harus mengetahui yaitu di mana letak katoda dan anodanya. Jadi yang katoda ini sama seperti dioda biasanya, katoda ini biasanya yang garis lurus saja, ini katoda yang minus, dan anoda ini yang ada panahnya ini. Nah, di sini menunjukkan ada arusnya dinamakan IZ atau arus Zener. Arus Zener IZ. Nah, ini arah arusnya ini berlawanan dengan arah anak panahnya ini ya, berlawanan. Jadi nanti seperti apa ceritanya, ayo kita bahas langsung ke poin yang pertama. A Zener diode is a silicon PN junction device that allow current to flow not only in a forward direction like a typical silicon or germanium diode, but also in reverse direction. Jadi dioda Zener ini merupakan device atau komponen device PN junction. Jadi dia ada semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N yang disambungkan that allow current to flow, yang memungkinkan arus untuk mengalir tidak hanya not only in the forward direction, tidak hanya pada di apa itu arah maju atau forward. Jadi arusnya tidak hanya mengalir dari anoda ke katoda seperti ini ya, tidak hanya mengalir seperti ini, tetapi seperti halnya dioda silikon atau germanium biasanya, dioda PN ya, dioda biasanya, tetapi juga dia bisa mengalir, arusnya bisa mengalir seperti halnya IZ ini, in reverse direction. Jadi kedua arah, bisa dua-duanya. Arusnya bisa mengalir forward seperti dioda normal biasanya yang kita bahas sebelumnya, dan juga dia bisa mengalirkan arus pada arah reverse dari katoda ke anoda, reverse dari anoda ke katoda. Maaf, kalau reverse dari katoda ke anoda, kalau forward dari anoda ke katoda. Kita tulis saja ini forward dari anoda ke katoda. Kalau reverse ini arus ya, dari katoda ke anoda. Ini arah arusnya. Jadi ada forward, ada reverse. Nah, selanjutnya, if the voltage is greater than the breakdown voltage, known as Zener knee voltage. Jadi pada saat tegangannya ini lebih besar dari tegangan breakdown, dia juga dikenal dengan Zener knee voltage, tegangan knee pada Zener, atau biasanya lebih umum secara sederhana disebut Zener voltage, tegangan Zener. Ini di sini menunjukkan kalau diartikan secara elektrolik itu lutut ya. Tetapi ini tegangan atau tegangan lutut ini menunjukkan bahwasannya tegangan saat arus mulai mengalir. Jadi tegangan saat arus mulai mengalir itu yang dimaksud tegangan
atau tegangan Zener gitu aja nggak ada masalah. Di pasaran banyak ya tegangan atau Zener ini, Zener voltage ini, yang di pasaran kita mungkin ada 3,3, ada mungkin 5,1, mungkin 5,6, 7,5, satuannya volt semua ya yang tersedia Zener ini. Tegangan Zenernya ada 12 volt, ada 10 volt, ada 15 volt, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini yang tersedia di pasaran untuk tegangan breakdown tegangan Zenernya. Jadi kalau ditanyakan nanti Anda pada saat membeli dioda Zener, yaitu biasanya ditanyakan berapa tegangannya, Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu tadi ya pada saat tegangan inputnya melebihi tegangan eh, breakdown dari Zener, maka Zenernya akan on. Nanti akan dibahas selanjutnya pada slide selanjutnya. Atau dia disebut untuk nama tegangannya pada Zener ini disebut dengan Zener knee voltage. Zener knee voltage atau sederhananya kita bisa menyebut Zener voltage, tegangan Zener, gitu aja sudah cukup. Oke, how does a Zener diode operate? Jadi bagaimana dioda Zener ini bekerja? Bagaimana dia bekerja? Poin yang pertama, Zener diode act like normal diode when forward bias. Jadi dioda Zener ini, jadi ini simbolnya ya bisa seperti ini juga. Jadi ada beberapa versi seperti yang saya katakan tadi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, nggak ada masalah. Mau pakai yang mana aja nggak ada masalah. Dan dioda Zener ini dia seperti normal diode, dioda PN junction biasa pada saat forward bias. Bisa kita lihat di sini pada daerah sebelah kanan ini, kanan atas ini. Nah, dioda Zener pada saat forward bias, maka grafiknya seperti dioda biasa seperti ini. Forward bias region. Nah, VF-nya tegangan forwardnya bisa 0,3 sampai 0,7. 0,3 biasanya germanium, 0,7 atau 0,6 biasanya yang silikon. Jadi seperti itu. Pada saat forward bias dia daerah kerjanya seperti ini. Untuk simbolnya nggak ada masalah ya. Kalau forward tadi arus di sini arus pada saat forward dia dari anoda ke katoda arusnya. Kalau reverse arusnya dari katoda ke anoda. Nah, perlu catatan katoda ini yang negatifnya, yang anoda itu yang positifnya. Kalau kita lihat, kita kembali satu slide. Nah, kalau kita lihat mana positif negatif sesuai yang ada di sini, biasanya yang negatif itu ditandai dengan ini, gelang seperti gelang ini. Ini untuk yang warna oranye ini gelangnya hitam, yang hitam gelangnya warna putih. Ya, ini biasanya yang negatif atau katoda. Oke, kita kembali ke sini. Selanjutnya, however, bagaimanapun juga, they are designed to allow current. Jadi, dioda ini didesain untuk memungkinkan arus to flow in reverse once the reverse voltage equal its rate Zener voltage. Jadi, bagaimanapun juga, dioda Zener ini memang dirancang untuk dapat mengalirkan arus pada saat tegangan reverse-nya, karena dia reverse ya, memang reverse seperti ini ya, aliran arusnya dari katoda ke anoda sama dengan tegangan Zener. Jadi pada saat tegangan reverse-nya, tegangan inputnya lah kalau kita istilahkan, pada saat tegangan inputnya sama dengan tegangan Zener. Jadi seperti itu, minimal sama dengan tegangan Zener. Anggap saja kalau kita pakai 5,1 volt Zenernya. 5,1 volt. Maka pada saat tegangan input sama dengan 5,1 sama dengan atau lebih besar dari 5,1 volt, maka arus akan mengalir dari katoda ke anoda. Unlike ordinary rectifier diode, which are never intended to be operated at or near breakdown. Tidak seperti halnya dioda rectifier PN junction, dioda PN junction biasanya yang tidak pernah
memang tidak pernah digunakan untuk beroperasi atau bekerja pada atau dekat dengan daerah breakdown. Jadi dioda PN junction itu memang didesain untuk tidak bekerja atau bahkan mendekati daerah breakdown, tidak bekerja pada daerah breakdown atau bahkan mendekati pada daerah breakdown. Itu dioda biasa. Kalau Zener, a Zener diode is designed to operate in the breakdown region. Jadi kalau dioda Zener memang didesain untuk beroperasi atau bekerja pada daerah breakdown. Breakdown of a diode happens when you apply a reverse bias voltage across the diode. Breakdown of a diode happen, jadi daerah breakdown atau apa ya, proses breakdown ini pada proses breakdown pada dioda, baik itu dioda Zener atau dioda PN biasa, terjadi pada saat Anda memberikan you apply a reverse bias voltage. Jadi breakdown ini terjadi pada saat Anda memberikan tegangan reverse pada dioda. Nah, ini tegangan reverse kan negatif, yang bawah ini ya. Kiri bawah ini kan daerah reverse, minus ya. Jadi minus. Jadi kalau dioda Zener itu seperti yang dikatakan tadi, dari katoda ke anoda arusnya. Seperti ini. Jadi kalau dioda Zener ini memang dimaksudkan untuk bekerja pada daerah breakdown, malah bukan daerah forward. Kalau dioda biasa memang dimaksudkan untuk bekerja pada daerah forward. Kalau dioda Zener malah sebaliknya. Dia memang dimaksudkan untuk bekerja pada daerah breakdown, Zener breakdown region. Jadi seperti itu. Jadi jangan coba-coba untuk mengoperasikan dioda PN junction biasa pada daerah breakdown. Maka yang terjadi seperti pada video sebelumnya, yaitu dioda tersebut akan rusak. Tetapi berbeda dengan Zener, memang digunakan untuk bekerja pada daerah breakdown. Dan tegangan breakdownnya atau tegangan Zenernya biasanya kecil. Ya, jadi seperti yang saya tuliskan pada slide sebelumnya. Jadi seperti itu. Di sini ada IZ minimum dan IZ maksimum. Arus Zener minimum dan arus Zener maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat minus VZ. Kenapa minus? Karena dia reverse. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin VZ-nya bisa jadi 10 volt, 12 volt, 15 volt. Itu tergantung dari spesifikasi Zenernya. Jadi perlu diingat, dalam menggunakan Zener Anda harus tahu berapa tegangan Zenernya. Atau dalam membeli dioda Zener Anda harus tahu berapa volt ini Zenernya. Biasanya juga di situ tertulis wattnya, atau spesifikasi yang umum biasanya Anda harus tahu berapa watt dioda Zener ini. Jadi di pasaran nanti juga Anda pada saat membeli itu ditanyakan berapa watt. Mungkin ada setengah watt, 1 watt, 2 watt, dan seterusnya. Oke, di sini terdapat Zener ya, yang VZ yang nilainya relatif konstan. Ini nilainya relatif konstan di sini. Oke, di sini ada reverse bias, ini ada forward bias, yang sumbu X menunjukkan tegangan, yang sumbu Y menunjukkan arus IF sama IR, I forward dan I reverse. Kita lanjutkan. A Zener diode operating in breakdown. Jadi dioda Zener ini beroperasi atau bekerja pada daerah breakdown. X a voltage regulator. Jadi dia berperan atau berguna sebagai pengatur tegangan. Di sini voltage regulator itu pengatur tegangan. Because it maintain a nearly constant voltage. Karena dia dapat menjaga atau mensuplai tegangan yang hampir konstan, sesuai dengan spek Zenernya, tegangan Zenernya. Jadi dia konstan, hampir konstan, which is equal to Zener voltage, di mana sama dengan tegangan Zener. Nah, tegangan Zener across its terminal over a specified range of reverse current value. Jadi dia dapat mensuplai tegangan yang konstan
pada kaki-kakinya ya, its terminal pada Zener gitu aja, over a specified range of reverse current value. Jadi pada nilai arus reverse yang telah ditentukan. Jadi tiap Zener memiliki IZM ya tadi ya. IZ max atau IZM biasanya nanti akan disebut IZM sama dengan arus Zener maksimum. Jadi dia bisa mempertahankan tegangan Zenernya atau tegangan breakdown Zenernya sampai arus maksimum yang telah ditentukan. Jadi kemungkinan nanti kalau melebihi arus maksimum maka Zener tersebut akan panas dan tegangannya sudah tidak akan stabil lagi. Atau bahkan Zenernya bisa rusak karena overcurrent tadi, kelebihan arus yang melebihi arus maksimum yang telah ditentukan. Specified range itu yang telah ditentukan. This constant voltage drop across the Zener diode produced by reverse breakdown is represented by a DC voltage symbol. This constant voltage drop across the Zener diode, jadi tegangan konstan pada dioda Zener yang dihasilkan dari tegangan reverse tadi ya, reverse breakdown, is represented disimbolkan dengan simbol tegangan DC yang konstan seperti ini. Jadi bisa kita kasih atau kita ganti dengan simbol sumber tegangan DC seperti ini, Zenernya. Jadi seperti sumber tegangan DC yang nilainya konstan. Ya, ada hubungannya, dia tadi berperan sebagai voltage regulator atau pengatur tegangan. Yang pasti tegangannya sesuai dengan spek yang ada di Zener tersebut. Oke. Selanjutnya ini karakteristik breakdown. Karakteristik breakdownnya dioda Zener. Oke. As the reverse voltage increase, jadi sebagaimana atau pada saat tegangan reverse-nya ini, VR-nya yang sebelah kiri ini ya, VR, tegangan reverse-nya meningkat, the reverse current IR also increase. Nah, perlu dilihat arusnya juga naik kan ya, arus reverse ini. Ya, semakin ke bawah juga kan ya, arusnya juga naik ini. Semakin ke kiri tegangannya, VR-nya, maka arusnya yang ini, oranye ini akan semakin meningkat ke bawah. Jadi seperti itu. Until it reach the Zener knee current. Sampai dia menyentuh IZK. Arus Zener knee. Tadi knee ya. Knee itu maksudnya yaitu di mana arus ini adalah arus dia pada saat mulai mengalir pada Zener. Tentunya VR ini tegangan reverse ya, perlu diingat, bukan forward, tapi tegangannya reverse. Maksudnya adalah kaki katoda atau kaki negatifnya Zener itu dikasih plus dan kaki anodanya dikasih minus. Itu VR, tegangan reverse. Jadi dibalik, berbeda dengan dioda biasa. Jadi VR-nya akan meningkat terus pada saat, dan juga arusnya juga meningkat ya, sampai dia menyentuh IZK. Titik IZK yang ada di sini. Ini titik IZK. Zener knee current, arus knee Zener, atau arus pada saat mulai dia mengalir. Arusnya pada saat mulai mengalir. Selanjutnya, this time, saat ini the breakdown effect begin. Jadi pada titik ini, IZK ini, maka efek dari breakdown itu dimulai. The Zener impedance, impedansi dari Zener, impedansi ya, tidak hanya resistansi, walaupun kadang diterjemahkan mirip-mirip dengan resistansi, tapi ini lebih kompleks untuk impedansi. The Zener impedance, impedansi Zener, which is the internal Zener resistance, di mana nilai resistansi internal Zener, ya, nilai resistansi internal Zener ini pada saat inputnya DC dia bisa dikatakan sebagai resistansi ya. Jadi impedansi dioda Zener atau resistansi dioda Zener begin to decrease. Jadi dia mulai berkurang nilai resistansinya. Sebagaimana
the reverse current increase rapidly. Jadi seiring dengan arusnya meningkat di sini, seiring dengan peningkatan arus di sini semakin turun, peningkatan arusnya semakin tinggi, maka nilai resistansi internal dari zener akan berkurang, akan turun juga. Jadi seperti itu ya. Untuk impedansi zener, dia semakin turun pada saat arusnya, IZ-nya naik. Seperti itu. Naik dalam hal ini negatif ya, naiknya ke bawah. Jadi seperti itu. Oke, tadi ya. Jadi untuk breakdown efek ini terjadi yaitu pada saat tegangannya, sebentar. Pada saat arusnya sudah mencapai ini, IZK. Efek breakdown itu dimulai pada saat arusnya sudah mencapai IZK. Di daerah ini ya, sudah pasti di daerah ini. Oke, jadi saya ulangi lagi, seiring dengan tegangannya bertambah ke negatif ya, bertambah ke negatif ini, semakin negatif, arusnya juga akan bertambah ini. Nah, begitu dia arusnya mulai ini mengalir ini di ini IZK ini, maka ini apa namanya itu, efek dari breakdown akan juga dimulai, di mana selanjutnya yang terjadi adalah impedansi dari dioda zener akan berkurang seiring peningkatan arus zenernya. Jadi seperti itu, kita lihat di sini arus zenernya kalau semakin ke bawah kan semakin besar, semakin negatif, semakin besar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya poin yang ini kelanjutan dari breakdown tadi ya, karakteristik breakdown from the bottom of the knee. Jadi di bawahnya IZK ini, jadi di bawah ini ya, di bawahnya IZK ini. Nah, kalau kita kasih tanda seperti ini ya, bawahnya IZK ini, di bawahnya IZK ini, the zener breakdown voltage remains relatively constant although it increase slightly as zener current increase. Jadi di bawah IZK itu, di bawah IZK ini, nilai VZ-nya, nilai tegangan zenernya relatif konstan, relatif sama. Walaupun seiring dengan peningkatan arus zener. Jadi semakin meningkat ke bawah, semakin meningkat ke bawah arus zenernya, itu tidak terlalu merubah tegangan zenernya. Jadi makanya dikatakan tegangan zenernya relatif konstan ini. Relatif konstan. Tidak berubah terlalu banyak. VZ is usually specified a value of a zener current known as the test current. Nilai VZ tegangan zener ini biasanya ditentukan pada nilai di mana arus zener diketahui atau dikenal sebagai test current yang tengah-tengah ini antara IZK dan IZM. Dia dinamakan test current, arus testing, arus tes. Jadi seperti itu antara IZK dan IZM. Nah, itulah nilai VZM dia ditentukan. Jadi kalau di pasaran dijual VZ sama dengan 10 volt atau VZ sama dengan 12 volt, itu ditentukan dengan cara dia mengetahui IZ-nya berapa atau test current-nya berapa. Nah, pada saat test current-nya sudah ketemu, disitulah tegangan zenernya atau VZ-nya. Jadi antara IZ dan VZ ini
saling berhubungan. Kalau IZ-nya sudah ketemu, di sini, maka disitulah ditarik ke atas ke sumbu X, maka disitulah VZ-nya. Jadi kalau di pasaran tertulis 10 volt, 12 volt, 15 volt, atau bahkan 20 volt, nah maka tegangan itu ditentukan pada saat IZ-nya sudah tercapai, sudah ketemu atau tercapai. Oh, IZ-nya sudah ketemu sekian, maka ditarik ke sumbu X ini, titik-titik ini ke sumbu X. Nah, berapa VZ-nya disitulah. Nah, ketemu nanti umpamanya boleh berapapun tergantung spesifikasi. Oke, pada video selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dioda Zener. Mohon maaf, kita akan membahas 3 tipe analisa dioda Zener pada video selanjutnya. Terima kasih.